memberkati, merawat kita sampai hari ini kita ada karena kebaikan Tuhan. Bapak Ibu, jemaat yang dikasih Tuhan, saya undang untuk berdiri. Mari kita akan lagu pembukaan Saat Kusung Menyembah-Mu. Kita nyanyikan lagu. Saat ku menyembah-Mu, Roh-Mu bekerja. Saat ku memuji-Mu, Kau berkata di atas pujian. Saat ku menyembah-Mu, Roh-Mu bekerja. Saat ku memuji-Mu, Kau berkata di atas pujian. Saat ku sembah, puji-Mu, ku rasakan kehadiran-Mu Tuhan. Saat ku menyembah-Mu, Roh-Mu bekerja. Saat ku memuji-Mu, Kau berkata di atas pujian. Ku angkat hatiku, ku pandang kekudusan-Mu. Saat ku sembah, puji-Mu, ku rasakan kehadiran-Mu Tuhan. Ku angkat hatiku, ku pandang kekudusan-Mu. Saat ku sembah, puji-Mu, ku rasakan
Engkau luar biasa. Hari ini kami diberkati, urapan Roh Kudus-Mu menyertai kami. Terima kasih Yesus, terima kasih atas berkat yang kami terima. Kami selalu bersyukur semua atas kebaikan-Mu Bapa. Haleluya, haleluya. Kami mau serahkan ke dalam tangan-Mu kehidupan kami. Haleluya, haleluya. Bersyukur semua kami terima. Engkau amat baik dan sungguh baik. Kami mau menyembah-Mu, kami mau memuliakan-Mu Bapa. Terima kasih kami diberikan kesempatan hari ini. Kami yakin dan percaya Engkau Allah yang luar biasa memberkati kami semua yang hadir di sini. Kami selalu bersyukur atas kebaikan-Mu Bapa. Haleluya, 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 haleluya. Kita ulang lagi dari awal saat ku menyembah-Mu. Aku kerja saat aku memuji-Mu. Kau berkata di atas pujian, ku angkat hatiku, ku pandang kekudusan-Mu. Saat ku sembah memuji-Mu, ku rasakan kehadiran-Mu Tuhan. Ku rasakan kehadiran-Mu Tuhan. Ku rasakan kehadiran-Mu Tuhan. Benar Bapak, kami merasakan kehadiran di tengah-tengah kami. Kami selalu bersyukur karena Allah luar biasa. Kami tahu Bapak, kami manusia selalu kekurangan, tapi inilah kami,
pada hari ini dan malam ini kami mau serahkan ke dalam tangan-Mu Bapa. Kami tahu semua ini atas kebaikan-Mu Bapa. Kami mau mulai ibadah kami, tuntun kami Bapa dari awal pertengahan hingga akhir. Roh Kudus, Engkau urapi kami semua ada di atas. Engkau lawat dan memberkati kami. Kami tahu Tuhan, semuanya atas kebaikan-Mu Tuhan. Sampai hari ini kami ada. Terima kasih Tuhan. Kami berdoa untuk semua yang datang. Engkau lawat kami Bapa dari bangku depan hingga bangku. Terima kasih Tuhan. Kami mulai ibadah. Kami mau menyenangkan-Mu Bapa. Semuanya untuk kemuliaan-Mu. Hanya dalam nama-Mu kami berseru dan ucap syukur. Haleluya. Amin. Allah itu baik. Allah itu sangat baik. Kita nyanyikan Allah itu baik. Kasih
Tuhan. Kita nyanyikan lagu. Siapkan hatiku Tuhan dengar firman-Mu.
apa yang difirmankan kepada kami sesuai dengan iman dan kapasitas kami masing-masing. Karenanya beri kami roh ketundukan diri untuk membawa firman Allah ada di atas segala-galanya di dalam hidup kami, sehingga firman Allah itu merubah, memperbaharui segala sesuatu yang masih kurang, sehingga kami semakin sempurna di hadapan Tuhan. Kuasailah hati dan pikiran kami, bentuk dan ubahlah kami sesuai dengan kehendak Tuhan. Pakailah kami hamba-Mu untuk menyampaikan berita firman-Mu, dan kami yang mendengar, kami pun sama ada dalam pengurapan kuasa Tuhan. Di dalam dan demi nama Yesus yang siap diberkati bersama, katakan amin. Silakan duduk Bapak Ibu Saudara, salam. Dalam kitab Galatia pasal yang keempat, kitab Galatia pasal yang keempat ayat 6 sampai ayat yang ke-11. Galatia pasal 4 ayat 6 sampai ayat 11 kita baca bergantian. Ayat ini saya membaca ayat 6 sampai ayat yang ke-11 demikian. Dan karena kamu adalah anak, maka Allah telah menyuruh roh anaknya ke dalam hati kita, yang berseru, ya Aba, ya Bapa. Jadi kamu bukan lagi hamba, melainkan anak. Jikalau kamu anak, maka kamu juga adalah anak yang diwarisi oleh Allah. Dahulu, ketika kamu tidak mengenal Allah, kamu memperhambakan diri kepada Allah yang pada hakikatnya bukan Allah. Tetapi sekarang sudah kamu mengenal Allah, atau lebih baik, sesudah kamu mengenal Allah, bagaimanakah kamu berbalik lagi kepada roh dunia yang lemah dan miskin, dan mau mulai memperhambakan diri lagi kepadanya? Kamu dengan teliti memelihara hari-hari tertentu, bulan-bulan, masa-masa yang tetap, dan tahun-tahun. Aku khawatir kalau usahaku untuk kamu telah sia-sia. Puji Tuhan. Dalam pembacaan ayat ini, Paulus membahas tentang karya penebusan melalui dan di dalam Yesus Kristus. Apa bukti nyata atau konkretnya dari sebuah kehidupan yang telah ditebus sehingga kita mengalami perubahan? Bukti konkret nyatanya adalah firman Allah berkata Yesus itu telah mati. Dan kematiannya di atas kayu salib itu bukan untuk menyelamatkan dirinya sendiri, tetapi adalah untuk melepaskan kita dari segala keterikatan dan perbudakan dari hukum Taurat, yaitu perbuatan-perbuatan duniawi. Sehingga kita membaca ayat itu setelah Kristus menebus, ada satu perubahan status orang percaya. Sekarang status kita mengalami perubahan. Yang dulu kita disebut diperhamba oleh hukum Taurat atau diperbudak itu, sekarang posisi kita menjadi anak-anak Allah. Selain Paulus mengidentifikasi keberadaan orang yang percaya kepada Kristus, tetapi Paulus di dalam ayat yang kita baca juga menegur dengan sangat keras. Kenapa? Karena didapati oleh Paulus, jemaat-jemaat di Galatia itu mulai merelakan diri untuk memperhamba, diikat kembali dengan aturan-aturan yang tertulis, yaitu di bawah hukum Taurat,
atau di dalam penyembahan-penyembahan berhala. Artinya memang orang-orang di Galatia itu sepertinya telah mengalami kelelahan rohani. Sepertinya daya tarik mereka terhadap firman Allah, terhadap apa yang dinyatakan oleh Roh kepada rasul-rasul kepada mereka, seolah-olah ada titik terendah di mana mereka mulai memikirkan kembali tentang kenikmatan duniawi. Ini kan terjadi juga pada zaman di mana bangsa Israel dibawa keluar dari tanah perbudakan, sementara mereka dibawa melalui padang gurun. Musa menegur keras mereka. Kenapa? Mereka masih ingat ketika mereka diperbudak. Ada makanan, ada minuman yang tersediakan, mereka tinggal bekerja. Ada persediaan makanan yang begitu baik bagi keberlangsungan tubuh mereka. Dan makanan-makanan itu menyehatkan. Bagi mereka makanan itu mengikat. Jadi ada daya magis makanan itu bagi mereka sehingga dia terkenal terus. Saya pernah dibawa saudara almarhum ya ke daerah Pademangan, restoran. Satu restoran di pinggir jalan gitu. Makanan itu sederhana, yang ujungnya bulat-bulat itu apa sih namanya ya? Nah, daun pakis dimasak begitu. Sampai hari ini mulut saya itu masih terngiang rasanya. Padahal itu sekitar 15 tahun yang lalu, sekitar 15 tahun yang lalu. Kenapa? Rasanya tidak bisa dibohongi. Selidik punya selidik, rupanya tukang masaknya itu digaji cukup mahal begitu untuk menarik perhatian. Bagi saya pribadi, makanan yang paling enak itu gitu. Walau saya tidak berharap mau datang lagi, takut kecewa gitu. Takut kecewa. Jangan-jangan nanti masak yang sama rasanya udah beda. Ini kan mengecewakan. Menurut saya biarlah pengalaman masa lalu dinikmati saja. Persoalannya ketika konteks ini dimasukkan ke dalam kerohanian, maka ada kebahayaan di situ. Bangsa Israel dan orang-orang di Galatia mengingat kenikmatan-kenikmatan ketika tinggal di dalam dunia. Hidup di dalam Tuhan dikekang, tidak boleh ini, tidak boleh itu. Sementara di sana bebas. Sementara di sana ada kenikmatan-kenikmatan duniawi yang begitu menyenangkan, yang memuaskan. Inilah teguran yang nyata disampaikan oleh Paulus. Beberapa kali seorang ibu bilang kepada saya, "Om, berikan anak-anak saya SP," katanya begitu. Teguran gitu, teguran keras. Kenapa? Karena mereka datangnya ibadah itu saya kan selalu pakai kamera itu lihat anak-anak. Ya Tuhan, ibadah jam 7 ada yang setengah 8 baru datang. Ada yang setengah 8 lewat baru nongol gitu. Itu pun nanti pulang duluan. Datang terakhir, pulang duluan. Pantes ibu ini bilang ke saya, "Om, di SP saja anak saya." Loh, caranya saya meng-SP anak-anak itu bagaimana? Masa saya bilang, saya kasih slot, kamu gak boleh ibadah. Kan jadi kesalahan. Seorang ibu bilang saya, "Mana mungkin Om bisa kasih SP," katanya begitu. Ya hamba Tuhan mana bisa kasih SP. Ya kalau bisa dirubah gitu. Kalau bisa dirubah. Kalau Jailakum kan datang tidak diundang,
pulang tidak diantar. Nah, anak-anak youth kita itu datang terlambat, pulang duluan. Ya, jadi agak sedikit dengan jailangkung lah gitu. Kenapa Bapak Ibu Saudara? Kenapa? Ada ketertarikan gitu. Ada ketertarikan kepada yang lain. Ada 3 catatan penting berdasarkan ayat 6 sampai ayat yang ke-11 dari ayat yang kita baca itu. Ayat 6 sampai ayat yang ke-7. Ayat 6 saya baca, dan karena kamu adalah anak, maka Allah telah menyuruh roh anaknya ke dalam hati kita yang berseru, ya Aba, ya Bapa. Ya Aba, ya Bapa itu adalah panggilan keintiman, seperti seorang anak kepada ayah, kepada bapaknya, kepada orang tuanya. Jadi pernyataan ya Bapa, ya Aba ini bukan rasa takut yang mendalam oleh karena sebuah intimidasi perbudakan, tidak. Oleh karena kita hamba, maka kita menghormati memanggil ya Aba, ya Bapa, tidak. Tapi pernyataan ayat ini adalah satu ketertarikan, satu ikatan personal antara pribadi orang percaya dengan Tuhan. Jadi ketika seseorang itu dipanggil, dipilih, maka ia mengutus Roh Kudus di dalam hatinya. Untuk apa? Menjaga kestabilan keintiman. Dalam catatan ayat ini, karena penebusan di dalam Kristus itu terjadi kepada orang percaya, di mana orang percaya itu percaya kepada Dia, maka Bapa atau Yesus Roh Kudus itu diutus ke dalam hati kita. Sehingga muncullah tadi, sehingga kita bisa memanggilnya ya Aba, ya Bapa. Ada relasi yang begitu intim dengan Tuhan. Menurut saya, Bapak Ibu Saudara, inilah puncak tertinggi kerohanian seseorang itu. Ketika kita menyadari Kristus itu telah menebus kita dan Ia mengirim Roh Kudus-Nya ke dalam hati kita, sehingga kita dapat membangun relasi. Sehingga catatan pentingnya adalah begini. Bukan kita yang sedang membangun relasi dengan Allah, tetapi Allah lah yang turun untuk membangun relasi dengan kita. Jadi daya upaya usaha kita itu adalah nol untuk mencapai kepada satu titik relasi itu. Tanpa ada Tuhan yang mengirim Roh Kudus campur tangan di dalam hidup kita. Bukan dalam rangka membangun rasa takut, tetapi sesungguhnya satu relasi yang terbangun dengan Allah di antara kita. Ketika demikian, ayat 7 juga mengkonfirmasi kalau sudah Dia menebus kita, Dia mengirimkan Roh Kudus di dalam hati kita, maka kita akan disebut sebagai anak Allah, dan otomatis sebagai anak Allah itu kita mendapatkan ahli waris. Kita mendapatkan hak sebagai waris. Status kita mengalami perubahan dari hamba menjadi anak. Karena kita menjadi anak, otomatis kita itu ditetapkan sebagai ahli waris. Ahli waris bukan untuk mendapatkan kehidupan duniawi, tetapi kehidupan yang kekal yang selama-lamanya yang disediakan bagi kita. Kemarin ketika kami dengan Ibu Gembala ke rumah sakit menjenguk seorang ibu jemaat yang beberapa kali hadir di tempat ini, karena dia memikirkan banyak hal sehingga asam lambungnya itu tinggi. Selain itu ada gula, ada gula pada tubuhnya yang kadarnya itu tinggi. Salah seorang yang mengantar katakan begini, jangan takut mati, katanya gitu.
Ya jangan takut mati. Kalau ditanya jangan takut mati. Kenapa? Nanti akan hidup kembali gitu. Reinkarnasi katanya. Wah, ini kepercayaan orang seberang ini. Seperti film-film Cupat Kain ya. Seperti film-film itu kalau sudah mati nanti berubah jadi apa gitu. Kekristenan bukan seperti itu. Kita selesai di dunia, kita tidak akan lahir kembali di dunia. Sayang. Kalau kita meninggal pergi ke pangkuan Bapa, kita kembali lagi ke dunia. Dari menderita di dunia, pulang lagi ke dunia menderita. Hidup tidak memberikan janji yang membahagiakan. Tapi setelah kematian ada kehidupan kekal yang disediakan oleh Allah bagi kita melalui pertama-tama penebusan di dalam Yesus Kristus. Itulah warisan kita. Itulah warisan yang disediakan bagi kita. Jangan bertanya begini, siapa sih yang sudah turun ke sorga lalu itu bisa menyaksikan kita? Kisah antara Bapak Abraham dengan Lazarus itu kan sudah terkonfirmasi. Janji-janji daripada Yesus ketika ia naik ke surga pun telah dinyatakan demikian. Aku akan pergi kepada Bapa untuk menyediakan tempat bagimu. Ini kan janji sebuah kehidupan yang abadi yang disediakan kepada kita sebagai anak, yang disebut memiliki hak waris itu. Kita memiliki hak waris kerajaan Allah. Jadi di dunia ini kita menderita adalah satu proses untuk kita mengadaptasi kepada sebuah kehidupan kekekalan di sorga yang mulia itu. Jadi penderitaan tidak boleh dinilai sebagai sebuah kehidupan yang kurang atau tidak baik, tapi harus dinilai sebagai sebuah proses untuk mengkonfirmasi pada akhirnya kita mendapatkan hak waris kerajaan Allah itu. Lalu di dalam ayat 8 dan ayat yang ke-9 ini bicara tentang peringatan Paulus yang saya katakan tadi. Ayat 8, dahulu ketika kamu tidak mengenal Allah, kamu memperhambakan diri kepada Allah-Allah yang pada hakikatnya bukan Allah. Ayat 9, tetapi sekarang sesudah kamu mengenal Allah, atau lebih baik sesudah kamu dikenal Allah, bagaimanakah kamu berbalik lagi kepada roh-roh dunia yang lemah dan miskin dan mau mulai memperhambakan diri lagi kepadanya. Ayat ini bicara tentang peringatan daripada Paulus. Mungkin jemaat di Galatia hidupnya penuh dengan tekanan. Dan kalau kita konfirmasi ayat itu memang betul. Jemaat di Galatia itu mengalami tantangan hidup yang berat. Mengalami dilema yang begitu memprihatinkan, harus berhadapan dengan pengajar-pengajar palsu, berhadapan dengan teologi-teologi yang menyimpang, sehingga seolah-olah di dalam benak pikiran mereka antara percaya kepada Yesus dan percaya kepada yang lain itu berimbang. Ini yang sulit posisi jemaat-jemaat di Galatia itu demikian. Sehingga apa yang dikatakan oleh Paulus adalah peringatan. Bagaimana masa lalu mereka yang kelam, yang diperbudak, tidak ada kebebasan. Tetapi setelah mereka mengenal Allah, mereka kembali dalam proses-proses hidup yang berat itu, mulai mengingat peristiwa-peristiwa yang dulu mungkin menyenangkan. Hati-hati Bapak Ibu Saudara dengan kesulitan yang kita alami. Kesulitan bisa mengubah posisi hidup kita.
Dulu waktu kita percaya kepada Kristus, kita berharap begini, keadaan semua terkendali, semua keadaan baik, keuangan beres, relasi terbangun dengan baik, tidak ada persoalan, tidak ada hambatan. Ketika kita percaya kepada Kristus, kita tidak memperoleh item-item yang kita telah sebutkan satu persatu itu. Yang ada adalah menderita, yang ada adalah sakit, yang ada adalah kesulitan, yang ada hanyalah masalah setiap hari. Lalu bagaimana kita meyakinkan diri kepada Tuhan? Kalau Tuhan itu ada, kan seharusnya saya aman, saya baik. Nyatanya Tuhan itu mendiamkan sepertinya seperti itu. Sepertinya kita dibawa di dalam suasana, di dalam area, di dalam dunia yang sulit gitu. Kita dibiarkan berjuang seorang diri. Tapi saya ingin pastikan begini, hati-hati dengan kesulitan yang kita hadapi. Jangan ini mengubah cara pandang kita tentang Tuhan. Karena kalau sempat terbersit di pikiran kita tidak lagi bicara tentang masa lalu, tetapi kita akan bicara tentang kemunduran rohani. Ingat Bapak Ibu Saudara, dulu rekan-rekan kita yang luar biasa, yang hebat. Sekarang di mana mereka? Pernahkah kita memikirkan dengan baik Bapak Ibu Saudara hal-hal yang demikian ini? Dulu mereka melayani dengan baik, dengan hebat, dengan luar biasa. Mungkin ada tanda-tanda heran mujizat yang terjadi. Tapi kesulitan itu mengubah cara pandang mereka meninggalkan Tuhan. Sekali lagi, tidak hanya bicara itu, tapi kemunduran rohani. Dan Paulus sebagai seorang hamba Tuhan merasa heran dan sedih. Mengapa orang-orang yang dulunya telah mengenal Tuhan, sekarang mereka dengan rela untuk diperbudak. Mereka dengan senang hati untuk diikat. Ini kan persoalannya. Kerelaan untuk menderita demi Kristus itu baik. Tapi kalau kerelaan dengan kesadaran untuk mengikatkan diri dalam perbudakan, itu kan sebuah nilai rohani yang sangat rendah. Sebuah kemunduran kerohanian. Jadi kita dapat membayangkan bagaimana jemaat yang ada di Galatia, kompleksitas. Persoalannya rumit. Sebab bagi mereka, ketika mereka diperbudak melakukan ini dan melakukan itu, bagi mereka itu adalah salah satu syarat untuk masuk di dalam kerajaan Allah. Itu pengajaran yang berkembang di antara mereka. Melakukan peraturan-peraturan agamawi. Tidak boleh ini, tidak boleh itu. Kamu harus ini, harus itu. Kalau mau keluar rumah pakai kaki kanan dulu. Keluar bis pakai kaki kiri dulu. Ke WC harus kaki kanan dulu. Kalau mau keluar WC pakai kaki kiri dulu mundur. Aturan ribet Bapak. Harus begini. Itu kan sesuatu yang rumit itu. Tapi orang senang melakukan hal itu. Sepertinya damai. Ingat, senang damai itu adalah bukan berarti ada Tuhan di dalamnya. Karena ada kesepakatan hati dengan konsep dunia, itu pun bisa menyenangkan. Antara pemikiran kita lalu setuju dengan dunia, itu pun sebuah kebahagiaan. Sebab bagi orang tertentu disebut keberhasilan itu apabila memiliki banyak materi. Tetapi sebagian orang banyak materi itu tidak menunjukkan keberhasilan. Kan ini kan tinggal cara pandangnya bagaimana. Tapi jangan sampai
hal-hal duniawi itu merenggut kehidupan kita kembali, dan kita tidak lagi ikut aturan main di dalam kehendak Tuhan. Memang kita tinggal di dalam dunia. Kita harus mencari makan, kita harus berjerih lelah, tapi ingat, dunia itu adalah pelayanan kita. Dunia itu adalah tempat kita untuk mengkaji diri sebagai orang-orang yang percaya. Untuk menunjukkan kualitas kita sebagai orang-orang percaya. Kalau tidak di dunia dengan segala macam kesulitan itu, kapan lagi kita akan disebut sebagai anak-anak Allah? Karenanya waspada dengan intimidasi, dengan perbudakan itu. Sebab banyak kasus, banyak contoh yang terulang sedemikian rupa. Bangsa Israel terus terngiang dengan pemandangan, pengalaman diperbudak, dan itu menggairahkan mereka ketika mereka dibawa oleh Tuhan ada di padang gurun. Kesulitan bisa mengubah posisi hidup kita. Dari dulunya yang bergairah, dulunya yang bersemangat, sekarang jadi apatis. Sekarang stuck, diam, tidak bergerak. Yang penting saya Kristen saja. Ibadah ogah-ogahan. Yang penting saya orang Kristen cukup. Ingat, menjadi orang Kristen tidak cukup. Tapi kita harus menunjukkan buah-buah kekristenan kita. Ketaatan dan kesetiaan di dalam Tuhan. Di dalam ayat 10 sampai ayat yang ke-11 itu adalah kebahayaan dari sebuah rutinitas yang atau ritualitas tanpa Kristus. Kamu dengan teliti memelihara hari-hari tertentu, bulan-bulan, masa-masa yang tetap dan tahun-tahun. Aku khawatir kalau susah payahku untuk kamu telah sia-sia. Dari satu sisi sebagai seorang hamba Tuhan Paulus, ia telah mengabdikan diri dan memberikan dirinya sepenuhnya untuk pekerjaan Allah bagi pembangunan tubuh Kristus jemaat di Galatia. Tetapi di satu sisi ada kekhawatiran yang melekat di dalam diri Paulus sebagai seorang hamba Tuhan. Kenapa? Karena mereka melakukan ritualisme tanpa Kristus. Apa itu? Menghambakan kamu dengan teliti memelihara hari-hari tertentu, bulan-bulan tertentu, masa-masa yang tetap dan tahun-tahun. Bapak Ibu Saudara, orang-orang tua dulu kita ketika akan melakukan hal-hal yang besar yang menentukan sebuah proses hidup ke depan, selalu melihat hari, melihat hari. Oh, hari Senin itu tidak baik. Kenapa? Karena habis Minggu Senin, gitu. Oh, hari Kamis itu tidak baik. Kenapa? Karena hari Kamis itu sebelum hari Jumat. Hari Minggu itu tidak baik menurut aturan. Kenapa? Karena hari Minggu itu sesudah Sabtu. Gak baik gitu. Baiknya hari Selasa sesudah Senin gitu. Kenapa begitu? Itu hanya aturan-aturan yang berlaku. Nah, di negara kita, mengapa orang menikah kebanyakan di bulan 9 sampai Desember ya? September sampai Desember. Kenapa? Yang logik aja coba. Ada yang satu bisa ngomong atau yang banyak bisa ngomong. Kenapa? Kalau bulan 6 katanya gitu. Nah, salah satunya begitu. Kalau bulan 6 sampai bulan 8
Gak baik lah begitu. Baik, kurang baik. Tapi kalau bulan 9 sampai 12, kan itu kan dulu itu kan masa hujan ya. Bulan 9 sampai bulan 12 itu adem. Jadi kalau menikah dari satu kepala menjadi 2 menjadi 1, kalau kena hujan itu jadi dingin kepalanya. Tapi kalau menikah bulan 1 sampai bulan 8 itu kan masa kemarau. 2 menjadi 1 panas. Jadi nggak boleh. Itu logik saja memikirkannya begitu. Tapi bukankah hari-hari itu diciptakan oleh Tuhan baik adanya? Kitab Kejadian pasal 1 menjawab masalah itu. Hari Senin, hari Selasa, kan dulu adalah ulama ya, orang Pentakosta itu. Hari Minggu, harinya Tuhan, mari kita hari Senin, hari Selasa, hari Rabu, hari Kamis, hari Jumat, hari Sabtu, harinya Tuhan, kan begitu. Tapi kalau Bapak Ibu lakukan pernikahan di bulan Januari, di bulan 2, maaf, yang datang sedikit, ya kan? Itu gak wajar gitu, gak wajar. Tapi bukan karena ada sesuatu yang bertentangan, mungkin karena kesibukan, mungkin karena awal tahun baru itu banyak pengeluaran. Masa saya diundang, habis gak bisa datang. Kan paling hitung-hitungannya seperti itu secara logika kenyataannya. Persoalannya di jemaat Galatia adalah tunduk pada aturan-aturan itu, pada ritualismenya, keterikatan pada hukum dan waktu, mengamati hari-hari, lihat bulan, lihat tahun. Mereka mengira begini, bahwa ketaatan pada kalender ritual keagamaan itu mendatangkan perkenanan secara khusus dari Allah. Ya belum tentu. Belum tentu. Sebab semua hari adalah harinya Tuhan. Inilah yang dikhawatirkan oleh Paulus, supaya jangan jerih payahnya mengajar mendidik jemaat Galatia itu pada akhirnya sia-sia saja. Mereka kembali kepada jalan yang mereka lalui dulu. Ingat Bapak Ibu Saudara, ini tidak hanya sekedar kemunduran yang disebut juga mereduksi nilai-nilai rohani, mengurangkan, menghilangkan. Tetapi ini ada kebahayaan di mana dulu kita diperbudak oleh kematian Kristus, kita menjadi anak. Tapi setelah kita mengenal Kristus, kenapa kita kembali kepada dunia dan mau diperbudak? Inilah gejala-gejala yang muncul di akhir zaman. Inilah kondisi di akhir zaman di mana manusia enggan, manusia tidak mau berpartisipasi di dalam kegiatan-kegiatan ibadah, tidak mau atau memiliki keengganan untuk datang beribadah kepada Tuhan. Karenanya kebenaran ini harus membalikkan fakta kepada kita. Mari kita menjadi gereja, menjadi jemaat, menjadi umat yang setia kepada Tuhan. Ingat pengorbanan Kristus sekali dan untuk selama-lamanya. Selagi masih ada waktu dan kesempatan, mari kita pergunakan semua kesempatan itu untuk terus membangun relasi dengan Tuhan. Jangan izinkan pikiran-pikiran duniawi itu merajai hidup kita, sehingga kita kemudian akan diperbudak olehnya. Tuhan Yesus memberkati. Ibu Gembala masuk dalam doa.
Kami sungguh bersyukur kepada Tuhan pada saat malam hari ini. Terima kasih Tuhan setiap kebenaran firman Tuhan yang kembali mengingatkan kami untuk kami tidak lagi diperbudak oleh kehidupan dalam dunia ini. Terutama Tuhan tentang hal-hal adat istiadat kebudayaan. Tetapi biarlah kami belajar bahwa hidup ini kami lebih mengutamakan Tuhan. Kami lebih berpaut kepada Tuhan. Kami lebih bersandar dan berharap hanya kepada Tuhan. Karena kami tahu Tuhan, kami boleh ada sampai hari ini. Itu semua berkat Tuhan. Kami boleh menikmati berkat Tuhan. Kami masih boleh menikmati segala kebaikan-kebaikan Tuhan. Kami tahu itu semua datangnya daripada Tuhan. Dan biarlah Tuhan pada saat malam hari ini kami belajar mengenal Tuhan lebih dalam lagi. Kami belajar Tuhan untuk hidup kami lebih sungguh-sungguh lagi di dalam Tuhan. Kami boleh setia, kami boleh taat, kami boleh sungguh-sungguh. Bahkan kami boleh belajar Tuhan untuk menyenangkan hati Tuhan, menjadi berkat dimanapun kami berada. Dalam setiap sikap, tingkah laku, tutur bicara, perkataan kami, biarlah nama Kristus saja yang dipermuliakan. Pakai hidup kami Tuhan untuk menjadi alat, menjadi berkat bagi sekalian banyak orang. Berikan kami kemampuan, berikan kami kekuatan, dan ajar kami untuk boleh setia dan taat kepada Tuhan. Kami sungguh bersyukur Tuhan sudah merdekakan kami. Kami sungguh bersyukur Tuhan sudah memberikan kami pertolongan. Dan biarlah hidup kami semakin hari semakin mempermuliakan nama Tuhan. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Memberkati hamba Tuhan, memberkati kami semuanya. Di dalam nama Tuhan Yesus, kami berdoa kepada Tuhan. Haleluya. Amin. Kita siap untuk persembahan. Kami bersyukur Tuhan untuk ibadah kami yang indah yang kami sudah lakukan bersama. Kami sudah mendengarkan firman Tuhan, sudah kami belajar memberi yang terbaik untuk Engkau. Mari Tuhan berkati setiap tangan-tangan kami Tuhan yang memberi maupun yang tidak dapat memberi. Terima kasih Tuhan karena Kau memberi dengan sukacita dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya. Amin. Hilang anak cucu
Besok ada doa malam jam 7 malam di tempat ini, dan hari Sabtu ibadah wanita ya. Kemudian ibadah hari Minggu disertai dengan perjamuan kudus. Saya kira itu beberapa pengumuman yang dapat disampaikan. Mari kita berdiri, kita akhiri ibadah di dalam doa. Diberkatilah setiap kami yang hadir, segala sesuatu yang datangnya dari Tuhan kiranya terus mempengaruhi kehidupan kami, untuk kami menjadi pribadi yang taat dan setia, untuk terus membangun kehidupan rohani kami lebih kuat di dalam Tuhan. Diberkatilah usaha dan pekerjaan kami, diberkatilah kesehatan kami, ditumbuhkanlah iman dan keyakinan kami kepada Tuhan untuk terus mengerjakan keselamatan dari Tuhan. Berdoa bagi jemaat-jemaat Tuhan yang masih kurang sehat. Berdoa bagi Ibu Martin, Tuhan jamah sembuhkan dalam nama Yesus. Berdoa bagi Ibu Aha yang masih terbaring di rumah sakit, Tuhan jamah sembuhkan dalam nama Yesus. Bapak Merwan Sigalingging, terus kami berharap hanya kepada Tuhan. Jamah dalam nama Yesus. Memberkati Opung Bonar, beri kesehatan, kekuatan yang baru. Bapak Diki pun Tuhan tolong, kemurahan yang datang dari Tuhan menyertainya. Ketika kami tinggalkan tempat ini, kami akan membawa damai dan sejahtera Allah yang memelihara hati dan pikiran kami sampai pada paripurnanya. Di dalam dan demi nama Tuhan Yesus kami berdoa. Mari saudaraku, arahkanlah pandangan hatimu dan terimalah berkat Tuhan. Tuhan memberkati dan melindungi engkau. Tuhan menyinari engkau dengan wajah-Nya dan memberi engkau kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajah-Nya kepadamu dan memberi engkau damai sejahtera. Kasih karunia dari Allah Bapa, cinta dan kasih sayang dari Tuhan Yesus, persekutuan penghiburan kekuatan dari Allah Roh Kudus, memimpin memberkati kita sekarang dan sampai selama-lamanya. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, setiap kita yang percaya bersama katakan amin. Latihan, terima kasih.